jemput satu-satu. Cot, 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 cot. Singkat ceritanya pas nyampe semuanya banyak yang ngeluh. Wah, waduh, apa yang di rain cover gua terbang. Kenapa bawa motornya? Iya, ini buset bawa motornya. Gua aja duduknya sampai di jok yang depan kayak gitu. Anjrit, kenceng banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Kembali lagi bersama saya Gojil dan masih bersama teman setia saya Mas Halo, Kobra Petualang. Halo, Salam Lestari. Gimana, sehat Mas Kobra? Alhamdulillah, Gojil sehat. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin mengetahui pengalaman yang paling berkesan selama Mas Kobra melakukan pendakian gunung. Karena kan di video sebelumnya kita sudah membahas pendakian pertama Mas Kobra ke Gunung Slamet. Iya, yang ke Gunung Slamet itu. Nah, dari situ kan banyak sekali cerita mistisnya ada, dari mulai perlengkapan dan sebagainya. Bagi teman-teman yang belum nonton juga bisa ditonton di channel Matapala Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini yang tadi saya jelaskan, Mas Kobra silahkan ceritakan mungkin pengalaman pendakian yang paling berkesan, entah itu di gunung mana nih. Selama berapa tahun, dari tahun taruhlah dari tahun 2013 sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Oke, langsung saja. Yang paling berkesan itu aja selama petualangan di alam bebas, khususnya gunung ya. Iya. Bagiku adalah di Semeru, Gunung Semeru, Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Kenapa saya ambil Gunung Semeru itu yang paling berkesan? Itu karena di Gunung Semeru itu waktu pertama kali ke Semeru, ternyata itu menjadi gerbang saya untuk memasuki dunia mountaineering lagi yang lebih luas lagi. Ya. Oh, ternyata dunia pendakian gunung itu seperti ini dan alhamdulillah banyak imbasnya buat kehidupan sehari-hari seperti ini. Wah, pokoknya Banyak luas. ilmu, Banyak manfaat ilmunya, banyak pengalamannya. Ya, betul. Belum ditambah lagi mungkin bertambahnya saudara-saudara kita. Nah, itu. Ya. Itu dia. Nah, Ya, jadi kita agak betul. bingung kalau mau kemana ada saudara. Itu. Ya. Nah, kenapa kan wajar kan di gunung banyak saudara, banyak itu memang di semua juga pasti dapat. Tapi kenapa saya yang Semeru yang diambilnya? Karena yang Semeru itu dari hampir setiap sudut kota besar dari tiap provinsi ada. Berarti itu bisa dikatakan nasional ya. Nasional, Pendakian skalanya. skala nasional. Jadi, acaranya sih memang pribadi yang mengadakan. Maksud pribadi itu bukan acara negara atau nasional gimana. Cuman yang ikutnya secara nasional ada gitu. Dari komunitas lah ya. Ya banyak. Nah, ya pengadaannya komunitas. Bisa disebutkan itu yang mengadakannya dari Mana-mananya. Jadi waktu itu saya waktu kuliah kan di masa-masa kritis ya. Di akhir-akhir lagi malas-malesnya ngurus tugas akhir, skripsi segala macam. Ya kan tahu sendirilah malasnya gimana. Nah, ada waktu itu temen namanya Indah, jadi satu tongkrongan, dan Indah itu pacarnya teman saya gitu. Dia lagi kumpul ngomong, Mas coba ikut trip aja ke Semeru. Kan dulu belum tahu trip itu apaan sih gitu. Iya. Ternyata ya open trip itu pendakian bersama gitu semacam, tapi fasilitas disediakan gitu, dan kita membayar uang kepada panitia tersebut. Dan kembali yang pertanyaan Aijal,
Yang menyelenggarakannya itu adalah salam hormat kepada Kiberpas, dulu di Jakarta Kiberpas itu, dan sekarang di Bekasi base campnya ya. Dan salam lestari, semoga sehat selalu kepada ketua Hiberpas Bang John, halo. Dia mengadakan trip dan Indah itu mengirimkan selebarannya ke saya via sosmed digital dulu waktu zaman BlackBerry Messenger ya waktu itu. Kayaknya belum ada Android itu dulu. Berarti tahun berapa itu? Pelaksanaannya itu dulu 2013. Tepatnya itu tanggal 31 Oktober sampai 5 November. Cuman waktu yang ditetapkan itu adalah meeting pointnya di Kota Malang. Meeting pointnya di Kota Malang, kumpulnya semuanya itu. Bukan ya, dari kota masing-masing. Bukan dari daerah masing-masing, seperti itu. Nah, singkat ceritanya saya ya meskipun waktu itu belum mengetahui Semeru secara spesifik ya. Boleh nih gitu. Udah ya, dan biaya yang dibebankan kepada setiap peserta itu dulu 380.000. Tapi tidak termasuk wisata ke Bromo. Iya. Singkat ceritanya saya oke lah, ada rezeki transfer langsung, dan alhamdulillah waktu itu Bang John langsung silaturahmi via telepon. Halo, betul ini sama Egi. Betul Bang, gimana Bang? Oh ya, katanya transferannya udah masuk biayanya. Cuman nih baru kali ini gue baru menyebar brosur, katanya ada yang lunas katanya langsung fullnya gitu. Biasanya DP dulu 50% lah maksimal itu. Tanda jadi gitu. Percaya udah Bang, daripada uangnya habis sih kayak gitu. Waktu itu dia nelpon di kereta baru pulang, katanya habis trip juga dari Rinjani. Wah, keren. Waktu itu Rinjani gue belum kepikiran gimana ya, agak bodo amat dulu. Ke Semeru pun gak sampai, mimpi pun enggak gitu. Tapi ada kesempatan ambil sikat. Ya siapa tahu dapat pencerahan, dapat pengalaman baru. Dan waktu itu saya tidak sendiri, Aijal dari kota saya, dari Tasik ya, dari kampung halaman. Saya mengajak temen, cuman adik kelas waktu di SMA, cuman masih perjuangan lah di gunung, namanya Gilang, Mas Gilang. Dia memang stay-nya di Tasik, bukan sama saya di Purwokerto, cuman kontek-kontek, tapi dia mengiyakan gitu. Dan dia juga langsung transfer, alhamdulillah. Nah, begitu beres administrasi ke pihak terkait, ke panitianya, saya langsung prepare packing yang alat-alat buat SOP kesananya nih, Semeru nih gimana nih, apa yang harus dibawa, kan agak beda lah perlengkapan pribadinya. Dan untuk berbarengannya kayak tenda, kompor, segala macam. Oh ya, dan waktu itu maaf bukannya sombong, jadi waktu itu memang alat kan belum punya yang bagus, oke lah gitu. Nah, waktu itu saya ya minta juga ke orang tua. Dan sedikit nabung juga, terus sempat beli sepatu terus tenda. Itu jadi punya saya lah itu. Tenda baru, sepatu baru. Ya. Ke Gunung Semeru, pakai sepatu baru, tenda baru, tapi alat yang lainnya minjem. Boleh minjem jaket. Terus apalagi ya, carrier. Itu sumpah semuanya, gaiter pinjem. Jadi semua yang ku kenal baik, terus saya kontekan. Lur, dipakai gak tanggal segini, boleh gak pinjam ini? Oh, boleh. Kumpulin semuanya, udah bawa deh. Daripada beli, buset. Untuk perlengkapan berarti aman. Untuk perlengkapan aman waktu itu. Dan logistik juga dulu safety kita jadi udah belajar kan dari kemarin, jadi yang dibawa bukan yang diinginkan tapi yang dibutuhkan. Nah, terus waktu itu ada hal yang memang di luar harapan ya. Memang kalau kita ada maksud, tidak semulus yang kita inginkan. Iya, pasti Tuhan ada aja. memberi jalan lain lah gitu. Hamin 2 keberangkatan. Saya kan fisik dulu nih, bukan fisik yang berat sih, ya lari-lari kecil, tapi salahnya gak pakai sepatu. Pemanasan, sandalan, kaki, tusuk paku. Memang gak terlalu gede sih pakunya, kecil, cuman aduh, ini kan 2 hari lagi berangkat. Langsung ke klinik terdekat, suntik, dikasih obat, pokoknya bodo amat penanganan yang kayak gimana, yang penting cepat sembuh. 2 hari lagi berangkat, bukan wisata lagi berangkatnya kan, mendaki kan, ya modal kaki gitu. Apalagi
Ini kan ke Semeru, Semeru, gunung gunung. Wah, yang ketinggiannya itu 3.600 sekian lah ya. 3.676 76 mdpl. Itu tertinggi di Pulau di Jawa. Pulau Jawa ya. Dan kalau dihitungnya gunung berapi itu ketiga se Indonesia. Ketiga se Indonesia. Setelah Kerinci sama Rinjani. Rinjani ya. Betul. Ya, terima kasih juga kepada pihak PT KAI waktu itu saya dapat promosi tiket untuk siswa dan mahasiswa. Saya ya mengandalkan kartu mahasiswa, meskipun saya mahasiswa abadi. Oh iya, abadi hampir kadaluarsa gitu, tapi bisa dipergunakan, diterima, dan alhamdulillah diskon dengan harga yang tadinya mahal kan. Kan saya dulu belum tahu tentang transportasi ya, ke khusus darat lah. Jadi kalau tujuan ke Malang, saya tujuannya ambil Malang aja gitu. Dan dari Tasik sayangnya yang kereta ke Malang itu yang mahal. Jadi adapun ekonomi 3 kelas itu dalam satu gerbong kereta. Malabar namanya, itu ekonomi, bisnis, eksekutif satu. Kan tiket ekonomi juga jadi up gitu. Harusnya dulu bayar sekitar 200 lebih, saya dapat potongan jadi cuman 100 lebih lah ini gitu. Alhamdulillah, tapi membantu, terima kasih. Oh ya. Nah, saya kocaknya acara kan tanggal nih. Oh, ada buktinya bajunya ya? Ini bajunya. Ini tanggal 31 nih, meeting pointnya di Malang. Saya berangkat tanggal 29. Berarti 2 hari sebelum. 2 hari sebelum. Wah, bagus itu, berarti ada waktu 2 hari buat explore. Explore ya. Ke Malang. Cuman di sana bengong ya. Dulu berangkat tanggal 29, jadi jauh hari sebelum meeting point gitu. Saya sampai di sana, saya awalnya sama Agilang, ya bodo amat lah kita mau ngapain, dia masalah jangan boros aja gitu. Yang penting dapat tempat tinggal di saung apa kayak gitu atau di mana. Yang penting ada tempat istirahat buat tidur lah ya. Tapi ya kembali Tuhan selalu ada rencana indah ya. Iya. Di jalan saya melihat ya ada kayak setelan pendaki, tapi waktu di kereta ya bodo amat itu. Oke, tapi pas turun disapalah. Ternyata panitia silaturahmi. Iya, awalnya silaturahmi gitu kan, ramah tamah, ternyata panitia yang ngadain acara sini gitu. Berarti berangkatnya bareng tuh. Ternyata bareng satu kereta ya. Aduh, sana udah panitia, Bang Kojim, halo Bang Kojim, Bang Piki. Terus ada lagi satu peserta yang ikut sama itu dari Jakarta juga, namanya Bang Teto. Bang Teto dari Tebet kalau nggak salah. Salam juga. Nah, saya jadi akhirnya alhamdulillah bisa berkumpul dengan mereka. Dan saya begitu clear ya, di situ udah kumpul semua yang hari itu berangkat gitu. Di Kota Malang. Di Kota Malang, stasiun baru, Baru Malang. Langsung kita menuju Tumpang, tapi belum naik jeep. Jadi jeep untuk informasi kan nggak bisa ke stasiun atau terminal langsung. Jadi ya saling berbagi itu dengan angkot dan lain-lain. Saling berbagi rezeki ya, gitu. Trayeknya masing-masing. Jadi kita naik angkot dengan biaya yang memang sudah ditanggung oleh panitia dengan biaya dari kita itu yang awal store. Sampai Tumpang. Nah, pas di Tumpang ternyata itu acara ini stay-nya kita di rumah Cak Arif itu di Malang. Ternyata Cak Arif itu yang punya banyak jeep untuk transportasi Bromo sama Semeru. Nah, singkat ceritanya, saya pas itu biasa kan barang-barang dikeluarin, packing lagi, beres-beres, atau ada pakaian yang takut gimana keluarin itu. Saya gobloknya bawa telur mentah dari Tasik. Padahal di Malang kan ada ya. Saya udah Tasik bukan ada. Saya dari Tasik bawa, pas sampai ke Malang pas dilihat tuh nesting dalam beras tuh. Pas dibuka, ada antah-berantah aja. Kagak jelas. Kata panitia, "Kenapa lu?" "Enggak Bang, kenapa lu?" Wah, mampus. Tapi ya daripada mubazir gitu, terbesitlah ya dibikin. Gue bikin asger aja nih gitu, jadi dikukus sama telur-telurnya gitu, tapi yang cangkang-cangkang itunya sampahnya dibuang dulu. Insting jadi kokinya ya muncul. Jadi itu harus bisa gitu, insidental tapi harus bisa bermanfaat. Iya. Tapi kalau udah matang itu panitia juga ikut makan kan, kampret. Halo Bang Kojim, masih inget gak lu? Nah, pas malamnya ternyata ada yang nelpon pihak panitia juga. Ternyata
ada yang mau merapat juga, yang dari malah luar pulau. Jadi yang berangkatnya juga tanggal sama 29, cuman datangnya malam. Nah, dia ada 3 orang, satu Bang John, terus Bang Willy sama Bang Yogi. Halo, tim dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Semoga sehat selalu, salam hormat. Datang, kita jemput, kita ramah tamah di pos, malah sempet makan bakso Malang bareng-bareng, menikmati, alhamdulillah. Dan memang kalau dirasa-rasa sampai saat ini ternyata tujuan mendaki gunung itu ya itu prosesnya. Iya benar. Bukan puncak, bukan puncak. Itu prosesnya, sosialisasinya, ramah tamah bersama persaudaraan. Itu tujuan mendaki gunung sebenarnya. Nah, singkat ceritanya kita lagi habis makan bakso Malang, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, panitianya ngobrol. Ternyata si Cak Arif itu yang punya jeep kan. Ada salah satu jeepnya ternyata di belakang yang dipakai syuting film 5 cm. Jeep putih itu pasti pada tahu tuh. Pada waktu itu kan kebetulan film 5 cm itu lagi booming ya. Lagi booming, baru rilis tuh. Iya. Jadi kan wah itu awal-awal mulai ramai di Semeru dunia pendakian ya waktu itu. Ya waktu itu ada film itu ya. Betul. Nah, saya di situ ternyata yang punya jeepnya ada di situ dan jeepnya juga ada. Ya. Tanpa pikir panjang lagi diminta kasih gila, enggak diminta, enggak bakal dikasih, kampret malah diminta, tapi pengen sih. Boros langsung ke garasi ke belakang. Yok kan panggilannya Doyok si Agilang. Yok belakang yuk cek. Ke belakang langsung foto-foto di atas cupnya, wah dengan kerennya gitu. Ini mobil 5 cm nih yang dipakai syuting, keren banget. Jadi tapi itulah kesan kepribadian, kepuasaan. Jadi makin malam habis sharing-sharing dan ngopi segala macem, istirahat. Saya juga alhamdulillah bisa sekamar dengan tim dari Kupang. Jadi sekamar itu tempat tidurnya kayak barak tentara itu, jadi kasur yang bertingkat. Ya betul. Kita di situ berlima masuk tidur di situ. Besok paginya Bang Kojim ngobrol, titip di sini. Gua mau jemput peserta yang lain nih, udah mulai siang, jam 8-an lebih. Jadi waktu kereta kan jadwal tibanya itu kurang lebih jam 8 sampai 9. Kesana jam kurang lebih jam 10-an. Buset, datang angkot ada 10 mau. 10. Waduh, gile. Gua kira yang ikut itu kan ya 20 lah, atau barang 25. 10 angkot yang datang. Karirnya di atas angkotnya, keren banget. Itu waktu itu sangat amazing. Lihat konvoi rombongan pendaki yang di atas, keren banget itu. Perasaan, banyak temen, banyak saudara. Sampai lagi ngopi, salaman kan, begitu turun salaman semua, udah kayak apa ya, musafah apa ya. Buset kayak selesai 80 orang gitu. Salaman, iya bang, iya mas, iya mbak. Sampai pegal ya. Salam buat semuanya yang ikut. Masih ingat gak pendakian waktu itu? Semeru Mahameru ya, waktu yang 2013 dari Hiberpas ya. Kalau ada yang lihat, salam lestari, salam hormat, semoga sehat selalu. Nah, singkat ceritanya pas turun dibagi fasilitas penunjang, maksudnya kayak fasilitas makan, terus kaos dibagi waktu itu, dan alat-alat lainnya lah, malah ada door prize juga. Habis itu repacking semua, itu termasuk panitia dan peserta juga repacking begitu selesai packing yang di luar yang dibawa oleh tubuh, baru jeep datang. Wah, jeep pada keren, waduh, nggak kuat aja. Pokoknya baru pertama kali di Semeru pendakian naik jeep. Biasanya naik motoran, itu naik berarti jeep. Itu H-1 ya, tanggal 30-an. Itu udah 31. Oh, udah 31. Itu udah 31 ya keberangkatan. Oh ya, 31. Itu udah 31. Jadi saya 29 kan dari Tasik. Oh, dari Tasik 29 dari Tasik sampai kan tanggal besoknya 30. Paginya tanggal 30. Terus saya nginep dulu 31. Baru 31 jemput semua. Kalau teman-teman yang lain mungkin baru datang 31 baru datang pagi. Iya, kita udah 1 hari sebelumnya udah di lokasi. Ada istirahat dulu lah ya. Ada istirahat. Kan bisa
apa ya, sosialisasi dengan warga setempat di Malang juga kita udah bisa menikmati, oh begini hidup di Malang gitu, enak gitu. Kita kan juga jadi ngerasain bakso Malang, apel Malangnya juga. Bakso Mas Joko bukan? Bakso. Ini promosi malah. Ini jangan-jangan tukang bakso loh. Bisa jadi. Boleh juga. Boleh juga. Jadi singkat ceritanya oke lah gitu di absen biasa kayak anak sekolahan study tour tuh. Ya biar kondusif gitu. Oh, Gilang, jeep ini, pokoknya ini, ini. Oh, jadi udah dibagi-bagi. Udah, jadi di jeep ininya udah. Mungkin panitia semalaman kadang mungkin ngatur-ngatur. Ya, gitu. Bang ini di sini, Bang ini oke. Nah, pasti Gilang tuh, Gilang, jeep nomor sekian. Waduh, enak banget pakai jeep yang 5 cm. Wah, anjir dipakai juga itu. Iya, dipakai. Woi, gila. Dipakai si Gilang di jeep itu. Wah, ngiri kan gua pengen. Gua nungguin nama gua kagak muncul-muncul. Nih gue di mana kagak dipanggil-panggil. Udah was-was. Iya, udah lebih dari 60 kan. Kagak dipanggil-panggil sama gue di mana. Sampai yang terakhir kagak dipanggil. Yang mana? Ntar gue jadi terakhir. Jadi gue pakai mobil yang koleksinya Cak Arif. Itu mobilnya kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah, mobilnya dokumentasinya ada kalau salah. Itu Toyota Commodore. Jarang sekali itu mobil. Commodore Jeep tapi yang ya. Wah, keren tapi tua banget ya mobil. Pakai itu ternyata gue di situ sama panitia yang lain alhamdulillah. Lebih tapi hati kecil pengennya naik 5 cm yang putih, hati kecil mah gitu. Ya tapi alhamdulillah gitu yang itu. Dan enaknya yang Commodore itu atap tertutup. Jadi bisa di dalam gitu. Berangkat lah, iring-iringan. Berapa mobil tuh? Kurang lebih 7 lah, 7 sampai 8 jeep. Karena waktu itu aturan masih 1 jeep 15 orang pun bisa masuk gitu. Sekarang kan dibatasi gitu lah. Kalau yang terbuka ya bisa ya? Iya, yang terbuka gitu. Nah, iring-iringan tapi kita gak langsung ke lokasi di base camp Ranupani, kita ngurus dulu surat yang itu apa, keterangan sehat. Surat keterangan sehat itu wajib. Jadi untuk yang mau ke Semeru wajib punya surat keterangan sehat, itu syarat administrasi. Iya. Dulu itu harga memang sudah termasuk di tanggung oleh panitia. Sambil nunggu yang tes sehat, kalau yang udah ke pasar belanja. Ya. Di mana itu di Pasar Tumpang. Pasar Tumpang. Saya belanja ke pasar sama halo Bang Pian dari Lombok. Beliau juga waktu itu kalau nggak salah jadi panitia. Saya sama beliau ke pasar, saya belanja sayuran sama tembakau. Tukang sebat tembakau yang dicarinya itu. Kalau beli rokok bungkusan itu kan mahal, boros. Beli tembakau pada masanya lah. Pada masanya. Terus juga pengen merasakan tembakau Hasana gimana sih rasanya juga. Beli sayuran, bawa ke mobil tersebut. Udah beres semua berangkat lah langsung menuju Ranupani ke base camp dengan kecepatan yang waduh luar biasa. Udah kayak raja jalanan aja. Mabuk nggak? Mabuk perjalanan? Kagak. Alhamdulillah enggak. Malu pendaki mabuk perjalanan, diem aja di rumah. Kagak, alhamdulillah. Nah, singkat ceritanya naik jalur yang sebelum Bromo kan tahu sendiri jalurnya. Nanjak berkelok-kelok. Iya, nanjak berkelok-kelok. Ya, yang namanya mobil tua ya. Yang namanya mobil tua waktu itu pas nemu tanjakan yang sebelum sampai ke Bukit Teletabis, simpangan yang Bromo terus mau ke Ranupani. Mogok. Kendala mobilnya trouble. Dokumentasinya kalau nggak salah ada, trouble pasti tanjakan. Buset, semua panik. Waduh, takut mundur lagi. Jurang, men. Loncat nggak? Ya, di dalam nggak bisa loncat gua. Kirain loncat ke jurang. Gua harus buka jendela kaca dulu. Susah. Gua dari situ stuck, ya alhamdulillah. Tapi Cak Arif memang, supir handal, memang dia pantas menjadi juragan jeep gitu. Langsung set berhentinya pas di pinggir jalannya. Jadi meskipun dia mogok tapi tidak menghalangi buat orang lain lewat. Terus dia juga mampu mengkontrol kendaraan. Nggak panik lah. Nggak panik dan nggak ke jurang, tapi pas di pinggir berhenti. Terima kasih Cak Arif, nyawa saya terselamatkan waktu itu. Turun lah. Teknisi biasa datang, udah gak bisa dibenerin, udah gak mampu lagi dia, ya maklum faktor usia mobilnya, mungkin kemampuannya sampai situ. Ya udah, oke.
Jadi yang satu jeep terakhir itu yang sama saya langsung dibagi ke jeep yang ada yang di depan. Ikutlah nebeng-nebeng gitu, dikit-dikit nyempil. Jalan kaki nanjak, buset ngapa gitu. Pas berangkat lagi di jalan gue kayak ada yang ketinggalan apa. Pas nyampe di Bukit Ratahabis, mampus gue sayuran ketinggalan di jeep yang mogok itu. Apes gue. Nah, itu mah udah kebiasaan, Oh, udah ya, gak aneh lagi. ya. Berarti usia jeep sama gue juga beda ini. Udah gak aneh lagi itu mah. Dasar ya. Jadi sayur ketinggalan. Nah, di singkat cerita di Bukit Teletabis tersebut memang bukan wajib ya, jadi memang udah kalau yang mau ke Semeru di situ ya berhenti dulu lah gitu, untuk menikmati bonus keindahan alamnya. Dan memang Agojil ya namanya pertama kali, apalagi melihat pemandangan secantik itu. Oh benar-benar Indonesia ini, wah view-nya kota. Oh itu Bromo, yang iya, pasir iya. apa, Yang pasir berbisik tuh. Ya kan di Jawa Barat nggak ada yang seperti itu. Aduh, biasanya kan sawah lagi, city lagi ini. Si buset gunung. Wah, endahnya kok. Dan apesnya juga waktu itu kebakaran. Musim kemarau. Lagi musim kemarau, kebakaran Bromo. Jadi dari situ pas mau lanjut lagi ada orang nyamperin ke semualah ke panitia itu, nggak tahu ngomong apa dari kejauhan, nego ngumpul, kenapa, ada apa, pengumuman langsung, mohon maaf jeep cuma bisa sampai sini karena jalan menuju Ranupani dari Bukit Teletabis sedang dicor sejauh kurang lebih 2 km lebih. Mampus jalan kaki dari situ. Buset, ya masih jauh itu, masih jauh. Lumayan dari Bukit Teletabis, dari simpang Bromo kan. Kalau mau ke Ranupani beda sama ke Bromo. Bromo ada jalur sendiri, ini mau tembus ke Lumajang sana. Jalan kaki, sedangkan yang di bawah itu sudah kebakaran, asap kan naik. Nah, tertati-tati. Tapi itu jadi apa ya, cerita keren lah, cerita sensasinya beda. Terus apa ya, sama teman-teman juga bisa sambil ngobrol kan, pendekatan gitu, banyak saudara alhamdulillah. Jadi sampailah ke sebelum Ranupani, pas batas portal di situ ada, dari situ udah ke sana udah aspal, udah agak diperbaiki. Kita dijemput sama ojek. Jadi udah standby di sana, ojek berjejer, udah kayak gangster aja. Udah disiapin sama panitia, udah mantek ternyata. Buset, ojek itu apa gangster, banyak banget. Jemput satu-satu. Sot. Singkat ceritanya pas nyampe semuanya banyak yang ngeluh. Bang, waduh, apa yang di raincover gua terbang. Kenapa bawa motornya? Iya, buset bawa motornya. Gua aja duduknya sampai di jok yang depan kayak gitu. Anjrit, kencang banget. Cover gua terbang. Kagak tahu kemana, katanya rimbanya. Mampus. Terus ada yang gua lihat kan saling-saling kan gitu, ada yang lihat duduknya orangnya memang tegap megang, cuman kirinya udah ada yang ke meja. Udah ada yang ke pinggir, udah ada yang ke belakang, kagak jelas pokoknya. Jadi sengaja memang ojeknya memang ya seru-seru mungkin itu yang menguji adrenalin. Iya, jadi dapat adrenalinnya gitu. Seru. Gila, sampai pantat udah kayak berasa gimana gitu. Nah, tapi sayuran itu tadi yang ketinggalan ceritanya gimana tuh? Ya mungkin milik Sakarip, Nggak diambil. Jauh, mau nggak milik gimana? Aduh, sayuran mana? Udah kebayang aja enak, kangkung segala macam kan, enak buat tidur. Nah, berarti naik ojek itu sampai ke base camp baru sampai itu ke base camp Ranupani. Betul. Itu kan base camp Ranupani itu di Lumajang ya, masuknya itu udah Lumajang. Wilayahnya Lumajang, bukan di Malang lagi. Bukan Malang ya. Nah, Mas Kobra, sebelum kita lanjut lagi ceritanya mungkin ya, untuk menghangatkan suasana, silahkan ngopi dulu. Oh iya. Kopinya tetap kopi Prabu ya. Prabu dong. Kopi Prabu. Nah, waktu nyampe base camp itu ternyata ya apa ya? Ya malum saya pertama kali ke Semeru. Nggak searching yang terlalu gimana gitu. Ternyata kalau nggak salah masuknya jajaran desa tertinggi di Indonesia. Ketinggian di desa tersebut 2.200, bayangin. Berarti ada pemukiman juga di sana. Desa itu malah sekolah ada dengan ketinggian 2.200 ya. Kalau saya salah mohon maaf, bisa dicari, tapi ya memang 2.200. Kebayang itu setinggi
Guntur, setinggi Guntur berarti ya, setinggi Galunggung berarti yang bawahnya itu setinggi Galunggung. Itu desa. Dan di situ ada danaunya, Danau Ranupane. Itu indah sekali, luar biasa. Nanti ada juga di dokumentasinya. Ya. Nanti kita adalah di dokumentasinya. Ya, bisa disertakan. dilihat. Dan di situ waktu sampai ke base camp, seperti biasa, kita ditempatkan di waktu itu resort masih belum yang kayak sekarang. Sekarang kan udah megah tingkat, dulu masih kantor biasa. Terus di pinggirnya ada rumah agak memanjang, yang di depannya kayak aula itu buat tamu, di belakangnya dapur umum. Nah, disitulah semua peserta ditumpuk menjadi satu di situ. Cukup istirahat. Dan saya di situ itu menjadi sebuah kenangan juga bagi saya. Itu di situ saya bertemu dengan Kang Olot. Halo Kang Olot dari Pacar Tiki Sukabumi dan lain-lain, dari Kang Uling yang dari Sulawesi dan kawan-kawannya yang lain, Bang Kadri, terus yang dari Lampung juga Bang Victor dan teman-teman, Bang Martin Bremokan juga halo. Luar biasa, saya banyak bertemu dengan orang-orang hebat di situ. Banyak cerita pengalaman, ilmunya bisa diserap juga ya. Banyak sekali itu, makanya saya bilang ya itulah gerbang saya menuju pendakiannya yang lebih gila lagi gitu. Orang-orangnya dan orang-orang itu ternyata bukan orang-orang biasa di kampungnya gitu. Ternyata beliau orang-orang hebat sekali. Dan dengan jam terbang pendakiannya yang udah jauh dengan saya. Ya, makanya mungkin Mas Kobra memilih cerita pendakian Semeru ini sebagai pengalaman yang betul, paling berkesan. Ya. Karena di pendakian Semeru ini mungkin salah satunya itu tadi bisa disebutkan gerbang awal Mas Kobra untuk pendakian selanjutnya. Dari persaudaraan, betul. Ilmu juga banyak diserap oleh Mas Kobra. Iya, betul. Dan memang pertemuan itu dengan yang notabene dari tiap wilayah ada, dari tiap provinsi ada, itu sampai saat ini itu yang memang pertemuan yang merubah hidup saya, merubah jalan hidup saya. Ternyata pikiran saya makin terbuka, langkah saya semakin lebar, dan persaudaraan saya juga jelas. Luar biasa. Jadi waktu itu teknis di lapangannya, waktu sampai di base camp istirahat. Karena ya ada di perjalanan pun kita memang nggak berjalan, cuman adrenalin sama itu kan udah diuji gitu, dari mulai jeep, jalan kaki, naik ojek, buset deh. Berarti tidak langsung naik pas hari itu? Enggak, 31? Enggak, waktu itu kita sampai ke sana udah agak sorean, dan resort waktu itu sudah tutup, dan memang nanggung juga kalau waktu itu mungkin panitia kalau mengadakan langsung pendakian nyampe Ranukumbolo itu bakal malam. Jadi besoknya paginya. Iya, karena mungkin panitia udah persiapannya udah mateng. Ya. Karena untuk pendakian malam itu tidak direkomendasikan. Betul, apalagi kelas Gunung Semeru. Untuk bernavigasi minimal lah itu tidak baik kalau di pendakian malam hari mungkin. Betul sekali aja. Jadi waktu itu memang nggak banyak aktivitas yang berarti lah istilahnya. Maksud berarti itu dalam artian yang berat. Jadi kita cukup sharing-sharing, pengenalan ramah tamah semua peserta dengan panitia. Jadi saya senangnya sampai sekarang itu panitia dari Hiberpas itu nggak ada. Ini gua panitia, lu peserta nggak ada. Membaur semua, keren. Sangat merangkul sekali yang awam seperti saya itu dulu. Malah saya ya peserta lain di ruang tamu, saya gila sini lu, di dapur ngobrol sama warga sekitar, sampai bisa tahu bahwa di dapurnya itu ternyata banyak kayak minuman dan kembang-kembang, entah buat apa, entah buat sajian siapa atau buat sajian maksud acara apa, itu di situ ada. Terus dengan tungku yang luar biasa besar, dan ternyata kalau nggak salah di tiap rumah di Ranupane itu kayaknya wajib ada tungku lah kayaknya, buat menghangatkan suasana. Ada filosofinya juga di situ. Ada cerita rakyatnya. Ya gitu. Dan untuk informasi juga, rumah itu ternyata kalau nggak salah itu rumah yang buat evakuasi Sohoki. Gojol tahu gak Sohoki sosoknya? Dia yang meninggal di Gunung Semeru yang dengan Idan Lubis kan, waktu zaman reformasi kalau nggak salah ya. Ya ada juga filmnya kan itu. Itu yang itu ya kan, meninggal di Semeru. Nah evakuasi dibawa turun, staynya di rumah itulah. Jadi ya banyak cerita tentang itu. Keren.
Nah, pada mungkin apa ya, dari panitia itu sendiri, dari Hiberpas itu kan bisa mengadakan acara yang tingkatnya mungkin bisa Ya. dibilang tingkat nasional Ya. gitu ya. Mereka juga otomatis jam terbang dan kesiapannya itu benar-benar matang sekali. Betul. Nah, bagi pendaki yang bisa dikatakan pada waktu itu mungkin Mas Kobra itu jadi paling apa ya, awal untuk pendakian sebesar itu mungkin ya. Kayaknya bisa jadi seperti itu, bisa jadi. Mm-hmm. Ada juga dulu itu kalau nggak salah yang mungkin usianya di bawah saya, semacam ada yang cewek, Mbak Desi Ekawati kalau nggak salah, terus dan kawan-kawannya. Memang kalau dilihat kayak secara usia itu di bawah saya, cuman dilihat dari gaya dan setelannya itu kayaknya mendakinya udah oke, udah banyak pengalamannya gitu daripada saya. Kan saya cuma selamat doang, udah profesional lah ya. kalau dia kan udah profesional itu. Jadi waktu itu udah istirahat aja.